Halo, nama saya Stella Clarissa dari kelas 11 IPA 3, absen 21, dan saya akan menjelaskan mengenai fase menstruasi dan gametogenesis. Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah fase menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi atau peluburan sel jantan dan betina menjadi zigot, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus ini berlangsung selama kurang lebih 28 hari. Siklus ini terdiri atas 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca-ovulasi. Pertama adalah fase menstruasi. Fase ini terjadi apabila ovum tidak dibuahi sperma. Dalam keadaan tersebut, korpus luteum menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluru bersama-sama dengan endometrium. Kondisi ini ditandai adanya pendarahan melalui vagina. Kedua, fase praovulasi atau fase folikel. Pada fase ini, hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang merangsang pembentukan follicle stimulating hormone atau FSH. FSH merangsang pembentukan folikel yang menggelinding oosit primer hingga matang. Ovum matang akan diselubungi folikel disebut folikel de Graaff. Folikel ini kemudian menghasilkan estrogen yang merangsang endometrium. Estrogen juga memengaruhi serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini akan menetralkan sifat asam dalam serviks sehingga sperma mampu hidup di dalamnya. Ketiga, fase ovulasi. Adanya peningkatan kadar estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormone atau LH. LH merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi pada 14 hari dihitung sejak hari pertama menstruasi. Pada saat ovulasi, oosit sekunder terlepas dari folikel. Adapun perkembangan folikel hingga ovulasi yang dapat dilihat pada gambar. Terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada tahap ini, LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning. Korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sama dengan estrogen memacu pembentukan endometrium. Progesteron juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu. Hal ini berguna untuk persiapan penanaman zigot dalam uterus setelah terjadi pembuahan. Apabila sampai akhir fase ini tidak terjadi pembuahan, akan kembali ke fase menstruasi lagi. Selama berlangsungnya siklus menstruasi, tubuh wanita mengalami perubahan hormonal, perubahan ketebalan endometrium, dan perubahan suhu tubuh. Perubahan-perubahan yang terjadi selama siklus menstruasi dijelaskan pada gambar. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan gamet. Gamet adalah sel yang digunakan untuk melakukan fertilisasi pada perkembangbiakan secara kawin atau secara generatif. Dua gamet yang berbeda jenis akan bergabung dengan satu sama lain dan membentuk sebuah zigot. Pada manusia, gamet ini adalah sel telur dan sel sperma. Gamet memiliki sifat haploid, atau hanya memiliki separuh dari jumlah set lengkap kromosom dari individu dewasa. Manusia memiliki sifat sel diploid atau memiliki sel dengan 2 set lengkap kromosom pada intinya. Karena itu, gamet pada manusia yang bersifat haploid hanya akan memiliki 1 set lengkap kromosom saja. Pada saat 2 gamet melakukan fertilisasi, ada 2 sel gamet yang haploid ini akan bergabung menjadi zigot tadi, yang bersifat kembali diploid, dan dari zigot ini berkembang organisme baru berupa janin. Karena gamet bersifat haploid, sedangkan sel pada manusia dewasa bersifat diploid, untuk menghasilkan gamet saat gametogenesis ini diperlukan pembelahan sel yang merubah jumlah kromosom, yaitu melalui meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi separuh dan menghasilkan 4 sel hasil pembelahan yang bersifat haploid. Ini berbeda dengan mitosis yang melakukan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Yang pertama adalah spermatogenesis yang terjadi pada pria.
merupakan proses pembentukan sel spermatozoa, dibentuk di dalam tubula seminiferus pada testis. Dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu 1. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Kedua, hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis berlangsung selama 74 hari sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan spermatogenesis. Pada testis, spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus pada testis. Pertama, pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma yang berjumlah ribuan. Kemudian, setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis, kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Lalu spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk 2 spermatosit sekunder. Lalu tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan 2 spermatid yang bersifat haploid. Lalu keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Lalu sperma yang matang akan menuju epididymis, kemudian ke vas deferens, vesicula seminalis, uretra, dan berakhir dengan ejakulasi. Lalu setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65-75 hari. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma tebal mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim protease yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma. Pada pria dewasa, sperma dibuat terus-menerus di dalam testis, dan proses pembuatan sperma disebut spermatogenesis. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai oogenesis. Proses oogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu 1. Hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum dan merangsang folikel menghasilkan estrogen. Kedua, hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon LH dan menghentikan LH. Ketiga, hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi, yaitu proses pematangan sel ovum, dan merangsang keluarnya progesteron. Dan keempat, hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FSH dan LH dan membuat endometrium menebal membentuk pembuluh darah menguatkan endometrium. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Pembentukan sel telur berlangsung di ovarium. Namun tidak seperti pada pria, tahap awal reproduksi sel telur pada wanita sudah berlangsung sebelum dia lahir. Wanita hanya mengeluarkan 1 sel telur saja selama waktu tertentu. Dan pada janin wanita usia 20 minggu, proses di atas mencapai puncaknya dan terbentuk sekitar 4 juta oosit. Pada saat dilahirkan, jumlah oosit yang tersisa kira-kira 1-2 juta. Masing-masing akan mulai menjalani langkah pertama pembelahan meiotik dan kemudian berhenti. Tidak terjadi perkembangan lebih lanjut bertahun-tahun sampai bayi tersebut mendapatkan kematangan seksual dan oosit primer mulai berkembang. Biasanya hanya 1 oosit primer yang mengalami perkembangan sampai matur. Oosit primer tumbuh membesar dan menyelesaikan pembelahan meiotik pertama untuk membentuk oosit sekunder yang besar dan polar body yang kecil. Polar body pertama tidak menjalani pembelahan meiotik 2. Proses ini terjadi pada oosit sekunder sebagai metafase meiosis 2 dan kemudian proses berhenti. Proses meiosis 2 akan berlangsung secara sempurna hanya bila terjadi fertilisasi. Masuknya sperma akan mengawali perjalanan proses meiosis tersebut. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primat siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi, sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Menstruasi dapat diartikan sebagai luruhnya ovum yang tidak dapat dibuahi serta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik 28 hari sekali. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah mendengarkan.